Situs liangan adalah satu jenis cagar budaya, ya, jenis situs cagar budaya yang terletak di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Nah, situs liangan ini menarik dan sedikit berbeda dari situs-situs klasik lainnya di sekitar Jawa Tengah, bahkan mungkin di Jawa. Artinya di sana untuk penelitian awal terdapat karakteristik ya, tinggalan yang menjadi bagian dari kompleks situs liangan itu adalah ada istilahnya bangunan yang diperuntukkan untuk pemujaan atau bangunan sakral, ditandai dengan adanya satu tulisan pendek pada pagar. Di sana ada pagar, ada jalan, ada struktur. Keberagaman data, keadaan geografis, serta variasi komponen budaya yang dimiliki situs liangan menjadikan situs liangan menjadi objek kajian yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Lewat kegiatan MPKM Kuliah Lapangan Lintas Disiplin ini, Departemen Arkeologi dan Teknik Geologi UGM melakukan kolaborasi pembelajaran dengan tema geoarkeologi. Tujuan diadakannya kegiatan ini yakni untuk melakukan kajian terhadap situs liangan berdasarkan perspektif geologi dan juga arkeologi dengan melihat material vulkanik yang menimbun situs liangan untuk membantu menjawab permasalahan maupun isu-isu dalam bidang kajian ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi sebenarnya adalah ilmu yang bersifat interdisipliner. Artinya untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan paradigma ilmu arkeologi ini dibutuhkan sumbangan dari disiplin ilmu yang lainnya. Berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan atau bekerjasama dengan program studi teknik geologi dalam menjawab permasalahan liangan, bisa saya jelaskan bahwa keduanya memiliki kontribusi yang sangat kuat. Kalau kita melihat ilmu arkeologi sebagai yang utama karena kita bekerja pada sebuah situs yang notabene merupakan objek kajian dari ilmu arkeologi, tetapi ilmu geologi khususnya vulkanologi mampu memberikan kontribusi terkait untuk menjawab proses. Jadi terkait untuk menjawab proses terbentuknya data. Batuan ini itu sama dengan batuan besar yang menyusun petirtaan gitu. Jadi secara umum kita bisa melihat petirtaan itu dibangun di atas batu ini. Kalau dilihat sedikit lebih rendah daripada batu ini. Kita lebih tinggi, posisi kita saat ini lebih tinggi daripada itu kan. Jadi mungkin di sana udah, ini sisi arkeologi ya, mungkin udah mengenal penggalian untuk menaruh sesuatu dengan tujuan tertentu ya, saya nggak tahu. Nah konsepnya setelah itu kita harus bisa mendeskripsi batuan ini nih apa. Beberapa parameter tadi sudah disampaikan pasti, ada variasi ukuran butir. Ini nanti menentukan keseragaman butir. Apakah keseragaman ukuran butirnya sama di saat kita punya material yang halus, batu segini, sama batu segini, sama batu yang tuh tertanam besar-besar sana, kelihatan ya? Dengan variasi ukuran butir tersebut. Pertama kita punya variasi itu. Lalu apakah batuannya sama antara yang kita amati kecil, fragmen besar satu dengan yang lain apakah sama, fragmen ukuran sedang apakah sama, ada yang punya warna merah, ada yang punya warna hitam, abu-abu, terus ada yang punya warna yang agak kecoklatan. Itu parameter berikutnya. Nah setelah itu kita akan mendeskripsi batu tadi apa aja, yang warna apa, abu-abu apa, yang hitam apa. Itu komposisi. Selain itu ada juga yang harus diamati struktur. Struktur batuan itu apabila kita menjumpai misalnya perlapisan, itu struktur. Batuan yang berlapis itu struktur. Biasanya kalau ada yang mengenal sandstone itu biasanya punya perlapisan. Atau misalnya kita juga punya yang namanya gradasi. Jadi dari bawah ukurannya besar, semakin ke atas ukurannya kecil, itu gradasi normal. Kalau terbalik ya gradasi terbalik. Kalau nggak ada sama sekali,
itu kita bisa menyebut dengan strukturnya masif. Salah satu kalau misalnya arangnya in situ tertanam di endapannya, itu biasanya jadi kunci jawaban yang pertama menunjukkan bahwa endapan ini pada saat terendapkan itu dalam kondisi panas. Jadi endapannya endapannya meliputi area sekitarnya, kemudian di situ kan ada tanaman dan pohon-pohon, nah itu akan biasanya akan jadi arang. Ini arangnya bisa didating, jadi kita bisa tahu kira-kira endapannya ini kapan terjadinya. Hampir tidak ada struktur yang berlapis, aliran bekas air nggak ada. Jadi mungkin kita bisa bilang ini masih, tapi ada satu struktur khas aliran piroklastik, yaitu segregation gas pipe. Itu yang saya, kalau masih ingat, saya jelaskan di perkuliahan kemarin. Ini salah satu contohnya. Warnanya biasanya lebih merah daripada sekitarnya. Terus di sini lebih miskin material berukuran halus. Perbandingkan aja. Kelihatan ya. Jadi di banyak tempat, ini banyak sekali tempat ada gas pipe. Ini salah satu contoh. Ini ya sesuai yang kemarin di kelas ya. Ini salah satu contoh barang ini diendapkan dalam temperatur tinggi. Ketika dia ada di dalam temperatur tinggi, gas yang terjebak di antara butir-butir material penyusun ini ingin keluar. Kalau keluar sendiri nggak kuat, dia ngajak teman, dia bergabung di satu tempat. Begitu udah kuat, dia bergerak ke atas. Dengan bergerak ke atas, ukuran butir yang kecil itu ikut keangkut, sehingga dia akan lebih didominasi oleh ukuran butir kasar. Jadi begitu gas panas itu keluar, menjadi rongga. Materialnya masih panas, udara dingin bisa masuk, sehingga muncul oksidasi. Oksigennya lebih banyak lagi. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ketemu ini, nggak usah ragu-ragu, ini aliran piroklastik. Salah satu challenge-nya di sini adalah kalian menentukan di sini single layer, 1 layer tebal, 2 layer, 3 layer, 4 layer. Jadi nanti diidentifikasi liangan setelah terkubur, apakah dia terkubur dalam 1 kali event atau dalam beberapa kali aliran piroklastik. Itu bagian dari kalian menginterpretasi proses vulkanik. Pertanyaan keempat, proses vulkanik yang terjadi di Sundoro, tepatnya di situs liangan, yang berdampak pada situs liangan. Nanti kalau dikombinasi harapannya dengan peta kerawanan bencana untuk bisa jadi pembelajaran di dalam mitigasi bencana geologi di lokasi yang serupa. Kalau misalnya zaman dulu kita punya pemukiman dengan jarak yang sama, potensinya apa? Selain itu, tujuan diadakannya kegiatan ini yakni untuk menstimulus mahasiswa dalam mengembangkan perspektif keilmuan sebagai pendukung minat bidang kajian utama, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini mahasiswa mampu menyajikan hasil data yang komprehensif untuk membantu mengungkap peradaban masyarakat situs liangan pada masa lampau. Berdasarkan analisis hasil observasi lapangan yang didukung diskusi antar mahasiswa menghasilkan sebuah interpretasi data yang komprehensif. Jadi itu merupakan memang suatu lingkungan yang saya pikirkan bahwa itu ada suatu lingkungan pertapaan. Dan kemudian untuk penanggalan itu hampir-hampir sama, istilah itu patapan itu memang digunakan untuk tempat bertapa di wilayah Mataram, bagian Jawa, bagian tengah. Jadi kalau untuk tempat pertapaan itu kan tidak hanya untuk belajar saja, jadi ada pemukiman di sekitar situ. Nah di situ adalah tempat para guru, ya, kemudian para petapa juga ada di situ. Dan kemudian ada juga di dalam prasasti dia yang baru saja saya kerjakan tahun lalu itu dikatakan bahwa kerajaan itu kemudian memberikan tanah-tanah itu untuk dikelola oleh
para guru atau orang-orang yang terkait dengan pertapaan itu, ya. Untuk apa? Itu menghidupi. Jadi saya melihat bahwa pada waktu itu ada suatu hubungan, ya, antara kerajaan dan juga antara pertapaan, ya. Oke, Pak, yoga break. Break. terakhir ya. Sebenarnya di 4C, di sini kita menemukan itu dominan border andesitnya berwarna hitam-hitam di sini. Ini lebih hitam, di sini dominannya abu-abu. Nah di 4D kami menemukan lebih banyak yang andesit yang sudah teroksidasi berwarna oranye ini mengumpul. Dan di sini lebih banyak andesit yang berwarna abu-abu, tapi ukurannya lebih kecil-kecil. Jadi terlihat warna layernya berwarna abu-abu dan sini lebih ke oranye. Jadi kami baginya berbeda layar. Sebenarnya di atasnya ini 4F dan 4D ini kami sebutnya sebagai hasil dari endapan lahar. Nah di 4F ini kami menemukan adanya di sebelah utaranya jika diteruskan itu ada clustering. Jadi clustering dan ukuran bentuknya lebih rounded, dan di atasnya ini juga ada clustering, tapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dari 4F ini. Jadi kami membandingkan seperti itu. Ini interpretasi aktivitas vulkanik. Jadi sebelum situs Liangan ini udah ada endapan lahar, di mana endapan itu telah terkonsolidasi dengan baik. Itu mengindikasikan bahwa umurnya lebih tua, sangat tua, sebelum dibangun situs Liangan tersebut. Nah setelah pembangunan situs Liangan ini, kita dapat melihat dari ditunjukkan di SPA 2, 3, dan 4 di mana terdapat aliran piroplastik dan aliran lahar yang mengubur dari situs Liangan. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa situs Liangan ini ini mengalami aktivitas erupsi eksplosif, dan itu terjadi pada setelah pembangunan situs Liangan. Struktur dan bangunan situs Liangan adalah yang meliputi aspek mitigasi masa lalu. Saya mengambil talut dan juga kuncian dari bangunan di situs Liangan. Mengapa saya mengambil talut? Seperti yang disampaikan oleh Mas Tio tadi, bahwa di situs Liangan ini termasuk dalam zona KRB yang mendapat pengaruh bencana berupa aliran piroplastik dan mengendap, dan bisa juga berpotensi untuk longsor. Tentang karakteristik dari situs Liangan itu sendiri. Yang pertama, ditemukannya situs pemukiman. Nah, pemukiman ini berdasarkan temuannya yakni struktur bangunan kayu dan juga tumbukan hijau. Yang kedua adalah pertanian. Nah, pertanian ini dibuktikan dengan ditemukannya biji benih padi yang terarangkan. Nah, selanjutnya ditemukannya juga tempat pemujaan seperti batu, candi, dan pertirtaan. Nah, ketiga ini saling berhubungan karena di pertanian ini juga ditemukan yoni yang terhubung dengan pemujaan itu sendiri. Hasil interpretasi dari sudut pandang geologi dan arkeologi memperoleh kesimpulan bahwa situs Liangan dibangun di atas endapan lahar Gunung Sindoro yang telah dimodifikasi untuk dijadikan hunian yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Namun demikian, apakah kemampuan mitigasi bencana telah dimiliki oleh masyarakat situs Liangan masa lampau masih menjadi pertanyaan besar. Untuk itu, masih perlu adanya kajian-kajian yang lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pesan dari saya mengikuti MPKM di Liangan kemarin bersama teknik geologi, yang pertama menyenangkan, yang kedua sangat seru. Mengapa sangat seru? Karena dari arkeologi ada pandangan baru dari sudut geologinya, dan itu menurut saya sangat membantu dalam penelitian arkeologi untuk kedepannya. Jadi kegiatan MPKM yang lalu kami juga diberi penugasan salah satunya untuk diskusi. Nah, di diskusi itu kami saling bertukar ide dari sudut pandang arkeologi maupun dari sudut pandang
teknik geologi. Nah, hal itu menurut saya sangat bermanfaat bagi saya sendiri sebagai jurusan arkeologi, karena kan di konteks liangan itu kan terkubur lahar panas gitu. Nah, itu ilmu geologi sangat membantu untuk memecahkan misteri dari liangan tersebut. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Meradipta dari S2 Teknik Geologi. Pengalaman selama mengikuti MBKM Arkeologi dan Geologi ini sangat menarik ya, terutama bagi kami dari geologi yang setiap hari selalu bekerja dengan logika dan eksak gitu. Beberapa kali kami sendiri timbul pertanyaan kenapa ada candi yang dibangun di dekat dengan gunung api, yang mana itu pasti potensi bencananya sangat besar. Tapi ternyata logika yang kami pakai itu bisa terpatahkan dengan teori-teori di arkeologi, seperti misalnya bagaimana konsepsi masyarakat zaman dahulu terhadap sang hyang dan pemujaan dan lain-lainnya. Ya, ini menjadi sangat menarik karena membuka perspektif lain bagi kami bahwa tidak semua fenomena yang terjadi di dunia ini, terutama yang berkaitan dengan manusia, itu bisa dijelaskan dengan logika. Terima kasih banyak kepada arkeologi yang sudah mengorganize fieldwork ini dengan sangat nyaman dan memberikan experience yang sangat berharga bagi kami dari geologi. Perkenalkan, nama saya Afif Hilman Jovian, bisa dipanggil Jovian dari S1 Teknik Geologi. Mungkin kedepannya bisa kerjasamanya bisa diperlanjutkan lagi untuk ilmu-ilmu yang lain. Program ini sangat menarik, dapat bisa berkolaborasi antara S1, S2 Teknik Geologi maupun S1, S2 Arkeologi, sehingga bisa terjalin pembelajaran yang keilmuan yang lebih kolaboratif seperti itu.